muncul sosok orang tua, seorang kakek sebut saja. Kakek itu muncul dan wujudnya menyerupai kakeknya Jaya yang sangat dia sayangi, yang terdengar memaksa. Ikut, harus ikut, kamu harus ikut. Jadi ucapan kamu harus ikut oleh ajakan dia. Jaya terus-terusan menolak, dan pada akhirnya di kekuatan Jaya menolak dengan keras, dia kembali sadar. Jaya kembali sadar dengan kondisi badan yang mungkin terlihat. Kita langsung berangkat. Iya Bu, jawab Dewi. Dewi langsung ke dapur, ambil makan, pindah, duduk di samping Atu. Jadi posisinya di sini Jaya, di sini Atu, di sini Dewi. Salam, di dalam jauh. Alangkah kagetnya kita semua sekeluarga yang dalam rumah. Ternyata saat itu Atu dan Dewi pulang bersama. Dan lagi-lagi Jaya bertanya, Bu, sebenarnya ini apa? Saat itu ibu langsung menjawab, di satu malam, Jaya, Atu, Dewi, Wulan, Bu Yati sedang santai duduk nonton TV di ruang keluarga, di ruangan paling belakang rumah tersebut. Sedangkan Bara lagi santai di atas sama Bayu, sepupunya Bara, anaknya Mama Dinding. Mereka santai nonton TV di bawah. Nah, pada saat santai nonton TV di bawah, si Jaya ini tiba-tiba tidak sadar. Secara tiba-tiba tidak sadarkan diri. Jaya tidak sadar. Tiba-tiba Jaya merasa gelap. Gelap gulita bukan karena tidurnya. Ternyata di gelapnya itu dia sesak napas. Si Jaya sesak napas. Dia susah banget buat bernapas. Seperti ngap-ngap gitu. Mau tidak mau dia melek mata kan. Dia buka matanya, tapi gelap. Gelap segelap-gelapnya tanpa ada titik cahaya sedikit pun. Terus sesak. Pada saat Jaya lagi berusaha untuk bernapas, tiba-tiba muncul setitik cahaya putih. Setitik cahaya putih yang kecil itu lama-lama membesar, jadi lebih besar lagi dan terang benderang. Nah, dari pusat cahaya terang itu muncul sosok orang tua, seorang kakek sebut saja. Kakek itu muncul dan wujudnya menyerupai kakeknya Jaya yang sangat dia sayangi. Yang Jaya ingat semasa kecilnya selalu mendorong-dorong kursi rodanya kakek. Tapi Jaya ingat, kakeknya sudah tidak ada. Tepat 1 tahun atau mungkin 1,5 tahun beliau sudah pulang ke rahmatullah lebih dulu. Seorang kakek ini yang sepenglihatan Jaya itu adalah kakeknya,
beliau mengajak Jaya untuk pergi. Ikut Yai. Yai adalah panggilan kakek di Cirebon. Iya, Yai. Ayo Jaya, ikut Yai. Jaya nggak bisa jawab. Jaya nggak bisa berucap. Tapi Jaya yakin bahwa itu bukan kakek. Itu bukan Yai. Makanya Jaya nolak. Gimana cara nolaknya si Jaya? Jaya diem. Jaya nggak bergerak, Jaya nggak bergeser, Jaya hanya diem. Tapi ajakan si kakek ini berasa banget nyedot energinya. Jadi si Jaya ini berusaha untuk bertahan di tengah paksaannya dia untuk melangkah menghampiri si kakek. Jaya terus bertahan diam, berusaha menolak tarikan energi dari kakek. Jaya terus diam, menolak terus, dan kakek terusan mengajak bahwa ayo ikut. Kakek akan ajak kamu ke tempat yang jauh lebih indah dibanding ini. Tapi Jaya yakin bahwa itu bukan kakeknya. Jaya terus bertahan, tidak bergeming, tidak beranjak dari diamnya dia. Pada saat terus-terusan Jaya menolak dan tidak bergerak dari diamnya dia, sosok kakek ini hilang. Sosok kakek ini hilang. Cahaya putihnya meredup. Muncul cahaya merah. Makin merah. Dan menjadi gelap. Merahnya agak hitam gitu. Jadi mungkin kayak warna-warna kebencian atau warna dendam. Nah, di balik warna dendam itu, sosok kakek yang tadi berubah menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan. Iya, sosok wanita yang selalu hadir, selalu memperlihatkan diri, selalu mengganggu dan selalu menakut-nakuti isi rumah keluarga Pak Putra. Yaitu sosok perempuan dengan wujud telanjang bulat, badannya putih pucat, matanya hitam besar, mulutnya lebar, tapi kali ini bertaring, lidahnya panjang, banyak mengeluarkan darah. Dan dia tetap mengajak Jaya untuk pergi dengan nada yang berbeda. Si kakek mengajak Jaya dengan nada yang lembut, tapi perempuan ini mengajak Jaya dengan mungkin terdengar memaksa. Ikut, harus ikut. Kamu harus ikut. Jadi ucapan kamu harus ikut itu terus terlontar dari mulut si perempuan. Tapi bersyukurlah Jaya tidak bergeming, lagi-lagi Jaya tidak beranjak dari tempatnya dia diam. Jaya berusaha untuk tidak tertarik energinya. Jaya berusaha untuk tidak terpengaruh oleh ajakan dia. Jaya terus-terusan menolak, dan pada akhirnya di kekuatan Jaya menolak dengan keras, dia kembali sadar. Jaya kembali sadar dengan kondisi badan yang mungkin terlihat seperti orang yang habis olahraga berlebihan gitu. Banyak keringat, pakaiannya basah kuyup karena keringat. Tapi di luar itu ya keluarga bersyukur bahwa Jaya bisa kembali lagi. Jaya sadar lagi gitu. Akhirnya Jaya ditenangkan, bajunya diganti segala macem, dan Jaya sempat bingung kenapa rumah jadi rame gitu kan. Gak cuman keluarganya, jadi tetangga rame. Bayu sama Bara di atas marah-marah. Pak Putra yang jadi semakin kebingungan dan sedih dan takut, kesel. Keselnya Pak Putra itu benar-benar kesel yang sudah benar-benar muncak banget keselnya.
Karena menurut Pak Putra atau pemikiran Pak Putra, apapun semuanya sudah dilakukan. Tapi kenapa keluarganya masih diganggu dengan keras gitu ya. Lalu Wulan ngomong ke Jaya, Jaya, selama kamu tidak sadar, kamu hanya berteriak atau mengucap enggak, Jaya nggak mau ikut, Jaya nggak mau ikut, enggak, Jaya nggak mau ikut. Hanya kalimat-kalimat seperti itu atau penolakan tidak mau ikut yang kamu lontarkan. Sebenarnya apa yang kamu lihat? Apa yang kamu temui? Wulan tanya. Jaya sempat nggak ngomong beberapa saat, lalu dia bilang, Jaya diajak Yai untuk pergi ngeliat tempat yang lebih indah. Tapi Jaya nggak mau. Karena Jaya yakin Yai sudah meninggal. Dan akhirnya perempuan yang menyeramkan itu pun datang memaksa Jaya untuk ikut dia. Dan Jaya tetap nggak mau. Ya, akhirnya di kesadaran Jaya itu dan Pak Putra itu berpikir bahwa sampai ke titik dia hampir kehilangan anaknya demi mempertahankan rumahnya. Saking sudah tidak kuatnya sampai hampir kehilangan anak, akhirnya Pak Putra luluh. Pak Putra memutuskan untuk pindah rumah ke tempat yang lebih nyaman. Setelah banyak sekali gangguan, banyak sekali cobaan, dan banyak sekali usaha yang sudah keluarga Pak Putra hadapi atau lalui, akhirnya Pak Putra memutuskan untuk luluh. Pak Putra memilih atau memutuskan untuk pindah dari rumah iblis tersebut. Pak Putra berusaha mencari rumah pengganti atau rumah baru untuk ditempati sesegera mungkin agar penderitaan anak dan istrinya terhenti, stop, dan tidak ada ketakutan lagi di keluarga mereka. Hari demi hari Pak Putra cari rumah penggantinya, rumah baru yang bakal ditempatin oleh keluarganya. Alhamdulillahnya Pak Putra akhirnya dapat rumah barunya yang bakal ditempatin sama keluarga Pak Putra. Sebelum pindah, Pak Putra dan keluarga itu ya asli Cirebon lah ya. Dan menurut kepercayaan dari Pak Putra dan keluarga, jika pengen melakukan sesuatu atau taruhlah pindah rumah, itu biasanya ada hitung-hitungannya gitu. Ada hitung-hitungannya, baiknya hari apa, baiknya jam berapa, apa dulu yang harus dibawa, apa barang yang harus dibawa bersama dengan orangnya. Hal seperti itulah yang dihitung oleh keluarganya Pak Putra. Dan akhirnya ditentukan tanggal pindahnya, hari pindahnya. Kurang lebih saat itu Pak Putra pindah hari Jumat, Ba'da Isya. Akhirnya mereka bersyukur. Akhirnya dalam waktu dekat, keluarga mereka tidak akan lagi diganggu oleh iblis-iblis jahat yang selalu mengganggu dan menemani hari-hari keluarganya Pak Putra. Tiba waktunya hari Jumat. Jumat malam Ba'da Isya. Waktunya pindah. Sebelum masuk Isya, menjelang maghrib, Jaya pulang sekolah. Saat Jaya pulang sekolah, Pak Putra, Bu Yati, Wulan, Bara sudah ada di rumah lebih dulu. Jadi pas Jaya pulang, ibunya bilang, "Ya,
kamu buruan mandi, sholat, makan. Kita pada Isya langsung pindah. Baik Bu. Jaya langsung bergegas mandi. Habis mandi Jaya sholat. Habis sholat terus langsung makan. Nah, di momen Jaya makan sendiri. Keluarga yang lain tuh ada di ruang tamu. Hanya tinggal ruangan. Jadi momen malam itu malam Jumat malam Sabtu itu semua barang sudah pindah. Sudah diangkut ke rumah yang baru. Yang ditinggal itu hanya pendaringan, lampu semprong, sapu lidi, dan beberapa barang yang ya mungkin sebagai syarat untuk pindah bersama dengan orangnya. Si Jaya makan di ruang belakang atau di ruang keluarga, yang awalnya ruang keluarga. Cuman itu udah kosong, udah gak ada barang. Jaya makan di situ, lagi asik makan. Tiba-tiba ada yang buka pintu di depan. Assalamualaikum. Assalamualaikumnya nggak jelas. Kedengaran Waalaikum. Seperti itu. Ternyata Atuk pulang. Si bungsu pulang. Atuk pulang, termasuk. Ibu lagi-lagi bilang, tuh, kamu langsung makan aja ya. Habis makan, siap-siap. Tinggal nunggu kakak kamu, Dewi, terus kita berangkat. Iya Bu. Atuk ke belakang langsung ke dapur. Atuk ambil nasi. Atuk duduk di depan Jaya persis. Atuk makan. Jaya sama Atuk nggak ngobrol. Masing-masing makan gitu. Jaya sama Atuk lagi makan. Tiba-tiba ada yang masuk lagi nih. Tanpa salam. Masuk, ternyata Dewi. Lagi-lagi Bu. Makan dulu ya. Habis makan, kita langsung berangkat. Iya Bu. Jawab Dewi. Dewi langsung ke dapur, ambil makan, pindah, duduk di samping Atuk. Jadi posisinya di sini Jaya, di sini Atuk, di sini Dewi. Jaya makan lebih dulu, selesai lebih dulu. Tapi karena di depan Jaya ada adeknya, ada si Atuk, piring kotornya itu langsung ditaruh di depan Atuk. Jaya santai duduk diam. Atuk nggak lama selesai, Dewi pun selesai. Jadi Atuk dan Dewi langsung berdiri, pegang piringnya mereka. Dewi pegang piring sendiri, Atuk pegang piring dia dan piring Jaya. Mereka berdua bergeser ke dapur. Di dapur tuh bunyi keran. Krek nyala, air keluar dan bunyi orang nyuci piring lah. Bunyi orang nyuci piring. Pada saat lagi ada bunyi orang nyuci piring, tiba-tiba dari luar masuk. Krek, Assalamualaikum. Jelas salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam menjawab. Alangkah kagetnya kita semua sekeluarga yang dalam rumah. Ternyata saat itu Atuk dan Dewi pulang bersama. Sontak Jaya yang paling dekat dengan dapur, dia langsung berdiri, bangun, langsung menuju ke dapur. Ternyata di dapur cuma ada piring kotor 3 dan ada keran yang terbuka, airnya mengucur. Alangkah kagetnya Jaya dan akhirnya Jaya bilang ke ibu, Bu, di dapur nggak ada siapa-siapa. Udah langsung ibu bilang, ya sudah tuh Dewi, kamu nggak usah makan ya, nanti makannya kita beli aja di sana. Kamu siap-siap aja, kita langsung berangkat. Loh, kenapa? Udah nggak apa-apa, kita siap-siap aja langsung berangkat. Akhirnya keluarganya Pak Putra itu bersiap masuk ke mobil. Nggak cuman keluarganya Pak Putra inti, ada juga family, ya ponakan, ya paman, ya uwa, ya tetangga yang ikut nganter keluarganya Pak Putra untuk pindah dari rumah tersebut ke rumah baru. Ada beberapa mobil di situ yang mengantar menuju ke rumah baru dari rumah lama. Berangkatlah itu. Saat itu Ibu Yati duduk bersama Jaya di bagian depan satu mobil. Begitu keluar gang,
mobilnya, Bu Yati langsung nyetop mobil. Stop. Sebentar, ada yang ketinggalan. Bu Yati bilang kayak gitu. Jaya bilang, apa Bu yang ketinggalan? Bu Yati bilang, cincin Ibu ketinggalan. Ibu ambil dulu ya. Terus Jaya antar ya Bu. Buka pintu Jaya karena Jaya yang di pinggir. Turunlah Jaya sama Ibu, sama Bu Yati ya. Balik ke jalan kaki karena nggak jauh. Paling baru keluar sekitar 8 rumah lah. Balik lagi gitu. Balik jalan kaki. Tek. Buka gembok pagar dulu. Krek. Buka pagar luar, pagar teras. Buka lagi kunci pintu. Pintu utama atau pintu depan. Krek. Gluk. Jaya yang berdiri di belakang Bu Yati diem. Bu, kenapa rumah kita jadi begini Bu? Bu Yati terus istighfar sambil pegang daun pintu ya. Handle pintu dipegang sama Bu Yati. Apa yang dilihat sama Bu Yati dan Jaya? Jadi kalau teman-teman tahu rumah, selalu ada teras, selalu ada ubin atau lantai atau tehel. Dan selalu ada sekat. Ini loh tembok kamar, ini loh tembok kamar mandi. Ini loh tembok dapur. Tapi saat itu yang Bu Yati dan Jaya lihat, tidak ada lantai, tidak ada ubin, tidak ada tembok kamar, tidak ada tembok kamar mandi, tidak ada tembok dapur, tidak ada tembok ruang keluarga, bahkan tidak ada tangga menuju ke lantai 2. Yang mereka berdua lihat hanya gundukan tanah merah. Iya, gundukan yang menyerupai kuburan tanpa nisan. Banyak. Layaknya seperti tempat pemakaman umum yang semuanya makam baru dan belum diberi nisan. Tanahnya merah, basah, dan jelas sekali bentuknya seperti makam, seperti sedang menatap TPU. Dan lagi-lagi Jaya bertanya, Bu, sebenarnya ini apa? Saat itu Ibu langsung menjawab, mungkin memang ini yang mereka inginkan. Mungkin ini yang mereka mau dari kita. Dan mungkin cincin itu juga bukan rezeki Ibu. Dan mungkin cincin itu juga bukan rezeki Ibu. Ya sudah. Mungkin ini sudah kehendak Gusti Allah. Bu Yati langsung nutup lagi pintunya. Kunci. Krek. Dan tinggal keluar dari rumah itu, balik lagi ke mobil. Dan mereka akhirnya pindah ke rumah yang baru.